Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lili Awaludin di mata kuliah Introduction to Literary Analysis. Untuk bagian ini kita akan membahas bagaimana cara membaca fiction sebagai sebuah fungsi-fungsi dan bagaimana caranya membaca lekat atau melakukan close reading untuk memahami fungsi-fungsi di dalam fiksi. Video ini adalah bagian pertama dari dua bagian. Kita mulai dari cara membaca terlebih dahulu. Ini adalah satu hal yang penting supaya kita memahami tipe-tipe membaca fiksi atau karya-karya sastra lainnya. Proses pertama yang dilakukan oleh pembaca adalah yang disebut sebagai pemahaman atau understanding. Ketika seorang pembaca memahami, dia memahami apa yang disebut dengan alur kisah, kemudian tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, kemudian tempat ceritanya ada di mana atau setting waktunya kapan, dan cerita itu secara keseluruhan tentang apa. Itu yang disebut dengan proses memahami. Tentu saja proses memahami memerlukan kompetensi bahasa karena dalam situasi tertentu kita membaca teks bahasa asing. Kalau kita tidak kompeten terhadap bahasa asing itu, misalnya vocabulariesnya atau structure-nya, maka kita akan kesulitan bahkan untuk memahami jalan ceritanya. Yang kedua yang orang sebut sebagai proses apresiasi. Apresiasi adalah semacam internalisasi kisah atau tokoh ke dalam emosi kita. Apakah kita suka dengan tokoh tertentu atau kita tidak suka dengan tokoh tertentu, kita suka pada bagian ini, kita tidak suka bagian itu, kita merasa sedih pada bagian ini, misalnya endingnya kita sedih atau gembira, atau di tengah-tengahnya kita merasa tegang dan sebagainya. Proses membaca seperti ini adalah tahap lebih lanjut dari sekedar memahami jalan cerita. Jadi ada keterlibatan pembaca terhadap apa yang dibacanya. Kemudian yang ketiga yang menjadi tujuan dari mata kuliah ini adalah proses menganalisis atau proses kritik. Proses kritik sudah melampaui keterlibatan emosi, tetapi di dalamnya adalah bagaimana caranya kita memahami komponen-komponen dan hubungan-hubungan antara komponen itu sehingga membuat cerita menjadi misalnya tegang atau menyedihkan atau menjengkelkan atau menyenangkan. Apa saja komponen yang bekerja di dalamnya dan bagaimana hubungan-hubungan itu berlangsung sehingga membuat impresi-impresi tertentu. Nah, untuk memahami itu kita harus melihat sastra, dalam hal ini adalah fiksi, sebagai sebuah fungsi. Sebuah fungsi adalah hubungan. Di dalam matematika itu fungsi adalah hubungan antara input-input atau variabel-variabel sehingga dia menghasilkan satu hitungan tertentu. Dalam sastra sebetulnya juga sama, fungsi adalah hubungan-hubungan antar komponen yang bekerja sama satu dengan yang lain sehingga dia memiliki makna atau impresi tertentu. Nah, untuk melakukan kritik kita harus memahami fungsi-fungsi ini terlebih dahulu. Kenapa kita perlu untuk memahami komponen-komponen ini dan fungsinya, hubungan-hubungannya? Karena dikhawatirkan nanti para pembelajar sastra hanya fokus pada makna saja, pada tema saja, dan itu tidak bisa diterapkan pada waktu yang berbeda atau tempat yang berbeda. Maksud saya begini, kalau kita menganggap satu cerita memiliki tema persahabatan, itu belum tentu orang lain memahaminya dengan cara yang sama. Atau kita merasa bahwa cerita Wangun Jatilawang adalah tentang penyesalan, belum tentu orang yang lain juga merasakan yang sama. Jadi kritik terhadap yang orang sebut sebagai amanat, kemudian tema dan sebagainya itu sangat tentatif sehingga sulit untuk dipelajari bersama-sama dan diturunkan menjadi sebuah teori. Nah, untuk menghindari itu bukan berarti bahwa kritik terhadap tema, konteks dan sebagainya itu tidak penting, tetapi yang penting sebelum sampai ke penafsiran semacam itu adalah kita bersepakat bahwa ada hal-hal komponen-komponen yang bekerja di dalam teks sehingga menghasilkan tema tertentu atau impresi tertentu. Nah, demikian pentingnya untuk mempelajari fungsi di dalam sastra. Kita mulai fungsi peristiwa terlebih dahulu karena banyak fungsi-fungsi yang lain, karena juga banyak komponen-komponen yang lain. Aristoteles bilang bahwa cerita itu terdiri atas rangkaian peristiwa atau a series of events. Apa yang dimaksud dengan event? Event adalah building block of a story atau komponen pembangun sebuah kisah. Tanpa dia, maka tidak ada yang disebut dengan cerita. Lalu apakah event itu sendiri? Event adalah hubungan karakter dengan karakter lainnya atau dengan lingkungan sekitarnya. Hubungan ini membentuk satu peristiwa yang unik sehingga dia bisa dianggap sebagai satu episode yang
utuh yang bisa dipahami sebagai sebuah kejadian yang selesai. Jadi kita bisa bilang bahwa event adalah an episodic part of the story. Satu event itu terdiri atas komponen-komponen yang lebih kecil yang disebut sebagai kejadian atau insiden. Contohnya pembukaan di Wangun Jatilawang, yaitu ketika narator menerima tamu dan kemudian ada sulam datang dan tamunya bereaksi tertentu, kemudian narator menjelaskan kenapa dia menerima sulam dan sebagainya. Itu adalah satu peristiwa, yaitu peristiwa pembuka di mana narator menjelaskan siapa sulam kepada tamunya. Kita bisa bilang bahwa peristiwa pembuka di Wangun Jatilawang ini terdiri atas 10 paragraf, ada paragraf dialog dan ada paragraf narasi di dalamnya. 10 paragraf ini berbeda-beda dari satu dengan yang lain. Setiap paragraf ini kita bisa sebut sebagai sebuah kejadian atau insiden. Jadi kita bisa simpulkan bahwa event opening Wangun Jatilawang terdiri atas 10 kejadian. Tetapi kita juga harus berhati-hati karena di cerpen prolog Senja Mas karya Seno Bumira Aji Dharma, peristiwa penutup atau the closing event itu hanya terdiri atas satu kejadian, yaitu telepon berdering lagi. 2 kalimat sesudahnya adalah evaluasi atau kesan yang muncul dari narator. Jadi satu event bisa terdiri atas beberapa insiden atau hanya terdiri atas satu insiden saja. Kita masuk ke yang lainnya. Ini adalah contoh dari hubungan antara peristiwa di dalam cerita. Ini adalah salah satu teori yang mungkin paling terkenal, yang paling umum dipelajari atau diketahui oleh pembelajar sastra, yaitu teori tentang plot yang orang sebut sebagai piramida Freytag. Piramida ini disusun oleh seorang teoretikus sastra, yaitu Gustav Freytag dari Jerman. Sebetulnya teori ini juga berasal dari Aristoteles yang bilang bahwa setiap cerita memiliki 3 komponen dasar, yaitu pembuka, pertengahan, dan akhir atau penutup. Oleh Freytag dipecah lagi menjadi komponen-komponen yang lebih rinci. Piramida Freytag ini macam-macam variasinya, ada yang terdiri atas 5 komponen, ada yang terdiri atas 7 komponen, 8 komponen, bergantung pada jenis cerita yang dibahas. Tetapi yang akan saya bahas di sini adalah yang terdiri atas 5 komponen. Komponen yang pertama yang disebut dengan exposition. Exposition adalah pembukaan, pengantar. Biasanya menjelaskan siapa yang terlibat di dalam cerita atau di mana cerita itu berlangsung, atau petunjuk-petunjuk tentang apa yang akan terjadi di dalam cerita selanjutnya. Kemudian cerita dilanjutkan dengan turning point. Turning point adalah ketika cerita itu mulai menanjak, mulai ada masalah, mulai ada ketegangan, mulai ada sesuatu yang tidak semestinya terjadi. Pembukaannya adalah seseorang pergi ke pasar, maka di tengah jalan dia terjatuh. Jadi pergi ke pasarnya itu terhambat. Itu yang disebut dengan turning point. Dari situ kemudian dilanjutkan dengan rising action, tapi saya satukan saja turning point dengan rising action. Kemudian dari turning point ini masalah-masalah yang mengarah pada sesuatu yang oleh Freytag disebut sebagai climax atau klimaks. Klimaks adalah segala macam konflik bertemu menjadi satu dan puncak ketegangan terjadi. Kemudian sesudah klimaks muncul yang disebut sebagai falling action. Satu konflik mulai selesai, misalnya kalau ceritanya terdiri atas beberapa konflik dan ketegangan mulai menurun. Misalnya tokoh utama menyesal. Kemudian yang terakhir adalah yang disebut sebagai denouement, adalah frasa yang diserap dari bahasa Prancis, dalam bahasa Inggris disebut sebagai resolution. Ada 2 pengertian denouement atau resolution ini, yaitu satu, segala konflik selesai. Tetapi ada juga cerita yang memiliki akhir ketika konflik utamanya itu tidak selesai. Jadi kadang-kadang orang menyebut sebagai resolution, kalau resolution itu berarti semua konflik selesai, tapi ada orang menyebutnya sebagai ending saja, yaitu ketika ceritanya nggak selesai, atau orang awam menyebutnya sebagai akhir yang ngegantung. Piramida Freytag atau alur atau plot yang diteorikan oleh Freytag itu bisa diaplikasikan atau cocok dengan, misalnya kita terapkan pada Wangun Jatilawang, cerpen karya Ahmad Tohari. Expositionnya adalah ketika 2 tamu muncul dan mereka melihat sulam, dan tuan rumah yang juga merangkap sebagai narator menjelaskan siapa sulam dan kenapa dia datang ke situ. Kemudian cerita berlanjut dari masa lampau, yaitu ketika pertama kali narator bertemu dengan sulam di sebuah kenduri atau pesta. Kemudian rising actionnya yaitu ketika narator menerima sulam untuk menginap di rumahnya dan ibunya tidak setuju. Kemudian krisis adalah ketika narator menolak sulam ketika suatu hari sulam datang dan meminta pakaian baru karena menjelang lebaran. Dan klimaks cerita adalah ketika narator menerima kabar bahwa sulam meninggal.
Akhir cerita, narator merasa menyesal dan membayangkan bahwa Sulam sekarang sudah mendapatkan pakaian yang baru. Cerita Wangun Jatilawang itu kurang lebih sesuai dengan teori Freytag, tapi teori Freytag ini tidak cocok diterapkan untuk cerita semodel prolog Senja Emas karya Seno Gumila Aji Dharma, karena di dalamnya tidak ada konflik, tidak ada krisis, tidak ada klimaks. Yang ada adalah dialog dua orang di sebuah senja lewat telepon dan perasaan-perasaan narator tentang beberapa hal yang terkait dengan dialog itu. Sehingga dengan demikian kita perlu memakai fungsi lain selain plot Freytag. Saya tidak bilang bahwa plot Freytag ini atau piramida Freytag ini salah, tapi yang saya mau jelaskan adalah bahwa plot model Freytag ini tidak bisa diterapkan di semua fiksi. Demikian bagian pertama perkuliahan kita kali ini. Nanti saya lanjutkan dengan bagian kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan kirim